Setiap tahun, pasti deh muncul pertanyaan yang sama. Kok bisa ya tanggal mulai puasa atau lebaran di Indonesia kadang beda-beda? Nah, jawabannya itu bukan karena ada yang salah hitung loh. Justru, ini menunjukkan betapa kayanya tradisi pemikiran dalam Islam. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih bisa sampai ada 2 kali lebaran? Kalau kamu pernah kepikiran soal ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Kita akan urai jawabannya satu persatu di sini. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari akar masalahnya, terus kita bedah 2 metode utamanya, yaitu hitung-hitungan lawan lihat langsung. Habis itu kita kenalan sama 3 pemain utamanya di Indonesia, kita dalami sedikit sains di baliknya, lalu kita lihat contoh kasus nyata di tahun 2026, dan terakhir, yang paling penting, gimana caranya kita tetap rukun walau berbeda. Oke, bagian pertama, kenapa tanggalnya bisa beda? Penting banget buat kita pahami di awal, ini tuh bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Perbedaan ini adalah buah dari ijtihad atau usaha sungguh-sungguh para ulama buat mencari jawaban, dan keduanya punya dasar yang sama-sama kuat. Jadi, biang keladinya itu sebetulnya simpel banget. Ada satu perintah kunci, tapi ada 2 cara menafsirkannya. Pertanyaannya begini, apakah kata melihat itu harus pakai mata kepala sendiri atau boleh pakai mata ilmu pengetahuan alias perhitungan? Nah, dari sinilah semua cabang perbedaan ini dimulai. Nah, dari 2 cara melihat tadi, lahirlah 2 metode utama. Hisab alias perhitungan dan ruqyat alias pengamatan. 2 jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, menentukan kapan bulan yang baru dimulai. Di satu sisi, ada ruqyat. Ini metode tradisional yang mengandalkan pengamatan langsung. Benar-benar soal melihat bulan sabit tipis pertama atau hilal di ufuk pasca matahari terbenam. Di sisi lain, ada hisab. Ini metode modern yang pakainya kalkulasi astronomi super presisi buat memprediksi posisi bulan. Jadi, yang satu pakai mata, yang satu lagi pakai matematika. Dasarnya dari mana sih? Ya dari sini. Ini adalah hadis yang jadi rujukan utama kedua metode. Perhatikan deh, kata kuncinya adalah melihat. Nah, pertanyaannya, melihat di sini itu artinya harus harfiah, dengan mata telanjang. Ataukah bisa diartikan lebih luas sebagai mengetahui posisinya lewat ilmu pengetahuan? Disinilah letak perbedaan interpretasinya. Oke, sekarang kita lihat gimana praktiknya di Indonesia. Setidaknya ada 3 pihak utama yang punya pendekatan masing-masing dalam menentukan awal bulan baru ini. Ini dia rangkuman singkatnya. Ada Muhammadiyah yang teguh dengan hisab atau perhitungan. Lalu ada Nahdlatul Ulama atau NU yang memprioritaskan ruqyat atau pengamatan. Dan ada pemerintah yang perannya sebagai pemersatu mencoba menggabungkan keduanya lewat sidang isbat untuk menetapkan satu tanggal resmi secara nasional. Pertama kita bahas Muhammadiyah. Mereka memilih jalan hisab karena memberikan kepastian matematis. Dan yang menarik, mulai tahun 2026 mereka akan memakai kalender Hijriyah Global Tunggal atau KHGT. Prinsipnya gampang, kalau di satu titik manapun di bumi hilal sudah terlihat, maka besoknya bulan baru dimulai untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Tujuannya adalah persatuan global. Selanjutnya, Nahdlatul Ulama atau NU. Mereka memegang teguh tradisi ruqyat alias melihat langsung. Tapi ini bukan asal lihat ya. Pengamatan ini harus memenuhi kriteria ilmiah yang sangat ketat, yang dikenal dengan nama MABIMS. Ini kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Syaratnya tinggi hilal minimal 3 derajat dan jaraknya dari matahari minimal 6,4 derajat. Kalau nggak kelihatan atau nggak memenuhi syarat, bulannya digenapkan jadi 30 hari. Ini yang disebut istikmal. Dan terakhir, pemerintah. Perannya di sini adalah sebagai jembatan, sebagai pemersatu. Lewat sidang isbat, Kementerian Agama mengumpulkan semua data, baik data hisab dari para ahli astronomi maupun laporan ruqyah dari ratusan titik di seluruh negeri. Hasil musyawarah ini kemudian diumumkan sebagai keputusan resmi untuk seluruh Indonesia. Nah, supaya nanti kita nyambung pas bahas studi kasus, kita perlu ngerti dikit nih istilah-istilah sains di baliknya. Tenang, nggak rumit kok, cuma ada beberapa istilah kunci yang perlu kita tahu. Oke, ada 3 istilah penting. Pertama, ijtima. Anggap aja ini momen kelahiran atau titik nolnya bulan baru waktu posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar. Kedua, ketinggian. Ini artinya setelah ijtima, seberapa tinggi sih bulan udah nongol di atas cakrawala pas matahari terbenam? Dan ketiga, elongasi, yaitu jarak sudut bulan dari matahari.
Gampangnya, makin tinggi dan makin jauh dari matahari, makin gampang dia kelihatan. Nah, sekarang bagian serunya. Kita gabungin semua konsep tadi dan kita terapkan di contoh nyata. Prediksi awal puasa Ramadan di tahun 2026. Di sini kita bakal lihat dengan jelas banget gimana beda aturan main bisa menghasilkan tanggal yang beda. Ini adalah data astronomis untuk tanggal 17 Februari 2026. Coba deh perhatiin angkanya. Di seluruh Indonesia, dari ujung timur di Papua sampai ujung barat di Sumatera, ketinggian hilalnya itu minus semua. Artinya apa? Artinya, pas matahari terbenam, posisi bulan itu udah di bawah ufuk. Dia udah tenggelam duluan. Nah, dari satu data yang sama ini, lahir dua kesimpulan yang beda. Kok bisa? Begini ceritanya. Buat NU dan pemerintah, karena di seluruh Indonesia hilal nggak mungkin kelihatan, artinya syarat Mabims nggak terpenuhi. Jadi mereka akan melakukan istiqmal, mengendapkan bulan, dan menetapkan 1 Ramadan jatuh di hari Kamis 19 Februari. Di sisi lain, Muhammadiyah yang pakai kriteria global melihat data yang berbeda. Meskipun di Indonesia belum kelihatan, perhitungan mereka menunjukkan kalau di hari yang sama, hilal itu sudah bisa dilihat di benua Amerika. Karena kriteria globalnya terpenuhi, maka bagi mereka 1 Ramadan dimulai sehari lebih cepat, yaitu hari Rabu 18 Februari. Lihat kan? Datanya sama, tapi karena aturan mainnya beda, lokal versus global, hasilnya pun jadi beda. Lalu pertanyaan besarnya, gimana dong kita sebagai masyarakat harus bersikap? Nah, bagian terakhir ini adalah soal itu. Gimana caranya kita bisa hidup rukun dan harmonis di tengah perbedaan ini? Kuncinya balik lagi ke sini. Kita perlu sama-sama paham kalau hisab maupun ruqyat itu adalah bentuk ijtihad yang sama-sama sah dan punya dasar yang kuat. Ini bukan kompetisi buat nentuin siapa paling benar. Ini tentang saling menghormati jalan pemikiran yang berbeda karena keduanya sama-sama niatnya untuk beribadah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga sudah memberikan panduan lewat sebuah kaidah. Bunyinya, keputusan pemimpin itu mengikat dan menghilangkan perselisihan. Artinya, keputusan pemerintah lewat sidang isbat itu berfungsi sebagai penengah untuk menciptakan persatuan di tingkat nasional dan meredam potensi konflik. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Simpel aja, pegang etika perbedaan pendapat ini. Jangan saling ejek atau menyalahkan. Tetap jaga silaturahmi. Jangan sampai beda tanggal lebaran jadi putus hubungan keluarga. Hindari perayaan yang seolah-olah menantang. Dan yang paling penting, ingat kalau niat kita semua sama, beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kira-kira mungkinkah suatu saat nanti, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan pendalaman pemahaman tradisi, kita semua bisa berpuasa dan berlebaran di hari yang sama? Ini adalah sebuah harapan yang layak untuk terus kita perjuangkan.